Matikan logikamu selama beberapa detik. Bagaimana kalau seluruh hidupmu ini palsu? Keluargamu, teman-temanmu, rumahmu, bahkan semua kenangan masa kecilmu tidak pernah benar-benar terjadi. Bisa jadi, kamu baru tercipta 5 detik yang lalu, dengan seluruh ingatanmu yang langsung ditanam ke dalam otakmu. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi ini adalah salah satu paradoks paling mengerikan yang pernah dipikirkan para ilmuwan fisika. Namanya Boltzmann brain. Dan yang lebih menyeramkan, ada ilmuwan yang menganggap kemungkinan ini tidak sepenuhnya mustahil. Jadi, apakah kita benar-benar hidup di alam semesta nyata? Atau hanya sebuah otak yang sedang berhalusinasi? Setiap hari kita bangun, melihat matahari, berbicara dengan orang lain, lalu percaya bahwa dunia ini nyata. Kita yakin memiliki masa lalu. Kita yakin pernah sekolah, pernah jatuh cinta, pernah sedih, pernah gagal. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ingatan yang muncul begitu saja, tanpa pernah benar-benar terjadi? Inilah inti dari Boltzmann brain, sebuah gagasan yang begitu aneh sampai banyak orang langsung menolaknya. Tetapi justru karena didasarkan pada fisika statistik, para kosmolog terpaksa membahasnya secara serius. Pada abad ke-19, seorang fisikawan Austria bernama Ludwig Boltzmann mencoba menjawab pertanyaan sederhana. Mengapa alam semesta selalu bergerak menuju kekacauan? Mengapa es mencair? Mengapa kopi panas menjadi dingin? Mengapa segala sesuatu perlahan kehilangan keteraturan? Jawabannya adalah entropi. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa entropi cenderung meningkat. Artinya, kekacauan jauh lebih mungkin terjadi dibanding keteraturan. Namun, Boltzmann memiliki ide lain. Ia berpikir, bagaimana kalau alam semesta yang tampak teratur ini hanyalah sebuah fluktuasi yang sangat langka, seperti gelembung kecil yang tiba-tiba muncul di lautan kekacauan. Ide inilah yang puluhan tahun kemudian berkembang menjadi konsep yang jauh lebih mengerikan. Bayangkan alam semesta hidup selama waktu yang hampir tak terbatas. Bahkan triliunan, kuadriliunan, hingga angka yang tak bisa lagi kita bayangkan. Dalam rentang waktu selama itu, hal-hal yang hampir mustahil pun suatu hari bisa terjadi. Secara acak, atom dapat tersusun membentuk sesuatu yang sangat kompleks. Misalnya, sebuah batu, atau sebuah pohon, atau sebuah otak manusia lengkap dengan memori. Dan jika waktu benar-benar tidak terbatas, maka peluang munculnya satu otak acak jauh lebih besar dibanding peluang terciptanya seluruh alam semesta seperti yang kita lihat sekarang. Disinilah paradoks itu muncul. Bayangkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, alam semesta membentuk miliaran galaksi, bintang, planet, kehidupan, evolusi, dan akhirnya manusia. Kemungkinan kedua, atom-atom hanya perlu tersusun membentuk satu otak yang percaya bahwa semua itu pernah terjadi. Mana yang lebih sederhana? Jelas yang kedua, karena membentuk satu otak membutuhkan jauh lebih sedikit materi dibanding menciptakan seluruh kosmos. Jika alam semesta berlangsung sangat lama,
Secara statistik, Boltzmann brain bisa jauh lebih banyak daripada manusia biasa. Dan jika itu benar, kemungkinan besar kita adalah salah satunya. Kalau kamu adalah Boltzmann brain, maka semua pengalamanmu hanyalah ilusi. Kamu mungkin sedang duduk di kamar, padahal sebenarnya tidak ada kamar. Tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada galaksi. Yang ada hanyalah kesadaran sesaat yang muncul dari kekacauan kosmik, lalu menghilang beberapa detik kemudian. Sebagian besar ilmuwan tidak percaya bahwa kita adalah Boltzmann brain. Namun paradoks ini tetap dianggap penting. Alasannya sederhana. Jika sebuah teori kosmologi memprediksi bahwa Boltzmann brain lebih banyak daripada manusia biasa, maka teori tersebut dianggap bermasalah. Artinya, teori itu kemungkinan belum menggambarkan alam semesta dengan benar. Paradoks ini justru dipakai sebagai alat untuk menguji teori tentang alam semesta. Inilah bagian yang paling sulit. Kalau semua ingatanmu palsu, maka bukti apapun juga bisa palsu. Kalau semua yang kamu lihat hanyalah ilusi, maka eksperimen apapun tidak bisa benar-benar membuktikan bahwa dunia ini nyata. Karena semua hasil eksperimen juga mungkin hanya bagian dari ilusi itu. Paradoks ini menyerang fondasi pengetahuan manusia. Banyak orang mengira Boltzmann brain sama dengan teori simulasi, padahal berbeda. Dalam simulasi, ada komputer yang menjalankan dunia, sedangkan dalam Boltzmann brain, tidak ada komputer, tidak ada pencipta. Yang ada hanyalah fluktuasi acak di alam semesta yang menghasilkan kesadaran sementara. Kesamaannya hanya satu. Keduanya mempertanyakan apakah realitas yang kita alami benar-benar sesuai dengan kenyataan. Filsuf telah lama mempertanyakan apakah kita benar-benar dapat mengetahui dunia luar. Boltzmann brain memberi versi modern dari pertanyaan itu. Kalau seluruh pengalaman dapat muncul secara acak, apa arti kebenaran? Apakah ingatan bisa dipercaya? Apakah logika tetap berlaku jika semua pengalaman hanyalah kebetulan? Tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Ada satu pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kesadaran? Apakah perlu tubuh? Apakah perlu jantung? Apakah perlu kehidupan? Atau cukup sebuah otak yang bekerja selama beberapa detik? Ilmu saraf modern mengatakan, kesadaran muncul dari aktivitas neuron. Artinya, secara teori, jika seluruh neuron tersusun persis seperti otak manusia, maka pengalaman sadar juga bisa muncul, meskipun hanya sesaat. Bayangkan, di suatu tempat yang kosong, atom-atom bergerak secara acak. Lalu, karena kebetulan yang nyaris mustahil, mereka membentuk jaringan saraf yang identik dengan milikmu. Dalam sepersekian detik, otak itu bangun. Ia mengingat masa kecil. Ia mengingat keluarganya. Ia mengingat sedang menonton video ini. Padahal, semuanya hanyalah memori palsu.
Sebelum sempat berpikir lebih jauh, otak itu hancur kembali menjadi debu kosmik. Seluruh kehidupannya hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Sekarang, ceritanya menjadi semakin serius. Para kosmolog menemukan sesuatu. Beberapa model alam semesta ternyata memprediksi Boltzmann brain akan muncul jauh lebih sering dibanding manusia seperti kita. Jika prediksi itu benar, maka statistik mengatakan pengamat paling umum di alam semesta bukan manusia, melainkan Boltzmann brain. Dan disinilah masalahnya. Kita mengamati dunia yang stabil. Kita melihat hukum fisika bekerja secara konsisten. Kita dapat melakukan eksperimen berulang. Semua itu tidak cocok dengan pengalaman Boltzmann brain. Karena mereka seharusnya mengalami dunia yang kacau, penuh ilusi, dan tidak konsisten. Maka, jika suatu teori menghasilkan terlalu banyak Boltzmann brain, para ilmuwan mulai curiga. Mungkin teori itu salah. Semua paradoks ini bergantung pada satu hal, waktu. Kalau alam semesta memiliki akhir, peluang terbentuknya Boltzmann brain sangat kecil. Tetapi, bagaimana jika alam semesta tidak pernah berakhir? Bagaimana jika ruang terus mengembang selamanya? 100 miliar tahun belum ada apa-apanya. 1 triliun tahun juga masih belum cukup. Dalam waktu yang nyaris tak terbatas, kejadian yang peluangnya hampir nol akhirnya tetap bisa terjadi. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Disinilah fisika mulai terasa seperti mimpi buruk. Karena matematika tidak peduli apakah sesuatu terdengar masuk akal. Yang penting, peluangnya tidak benar-benar nol. Mungkin kamu berpikir, ini terlalu gila, aku tidak percaya. Dan itu wajar. Namun, menolak saja tidak cukup. Dalam sains, yang dibutuhkan bukan rasa nyaman, melainkan penjelasan. Jika seseorang berkata, Boltzmann brain mustahil, pertanyaannya adalah, mengapa? Hukum fisika mana yang melarangnya? Sampai hari ini, belum ada hukum yang benar-benar membuktikan bahwa hal itu tidak mungkin. Yang ada, hanyalah teori-teori yang berusaha membuat kemungkinannya menjadi sangat kecil. Sangat kecil. Tetapi, bukan nol. Fisika modern seringkali menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan intuisi. Relativitas mengatakan waktu bisa melambat. Mekanika kuantum mengatakan partikel dapat berada dalam superposisi. Dan Boltzmann brain mengatakan kesadaran mungkin muncul tanpa kehidupan. Bukan karena sihir, bukan karena mistis, tetapi karena statistik. Ironisnya, semakin kita memahami alam semesta, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kadang, jawaban ilmiah terasa lebih menyeramkan daripada cerita horor. Mari lakukan sebuah eksperimen pikiran. Tutup matamu sebentar. Bayangkan semua yang kamu ingat tidak pernah terjadi. Tidak ada orang tuamu, tidak ada sekolahmu, tidak ada temanmu,
tidak ada bumi. Yang ada hanyalah pikiranmu. Semua kenangan yang terasa begitu nyata ditanamkan secara instan. Lalu, kamu membuka mata dan percaya bahwa semuanya benar-benar nyata. Padahal, itu hanyalah ilusi yang sempurna. Apakah kamu bisa membedakannya? Jawabannya, tidak. Dan justru itulah yang membuat paradoks ini begitu mengganggu. Meski semua ini terdengar mengerikan, para ilmuwan tetap bekerja. Mereka tetap membangun teleskop, meluncurkan satelit, menciptakan teori baru. Mengapa? Karena sains tidak dibangun di atas kepastian mutlak, melainkan bukti terbaik yang tersedia. Selama alam semesta terus menunjukkan pola yang konsisten, kita memiliki alasan kuat untuk mempercayainya. Mungkin kita memang bukan Boltzmann brain, atau mungkin kita hanya sangat beruntung. Sampai hari ini, tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan atau membantah bahwa kita adalah Boltzmann brain. Paradoks ini masih menjadi bahan diskusi di antara fisikawan, kosmolog, dan filsuf. Sebagian menganggapnya hanya konsekuensi matematika. Sebagian lagi menganggapnya petunjuk bahwa teori kita tentang alam semesta masih belum lengkap. Dan mungkin di masa depan, penemuan baru akan menghapus paradoks ini, atau justru memperkuatnya. Kita belum tahu. Malam ini, saat kamu mematikan lampu, coba pikirkan satu hal. Apa sebenarnya bukti bahwa kemarin benar-benar terjadi? Bahwa masa kecilmu nyata? Bahwa dunia tetap ada saat tidak ada seorang pun yang melihatnya? Mungkin semua yang kamu alami memang benar. Mungkin juga alam semesta jauh lebih aneh daripada yang sanggup dibayangkan manusia. Boltzmann brain bukanlah teori yang mengatakan kita pasti hidup dalam ilusi. Ia hanyalah sebuah pengingat bahwa bahkan sains kadang dipaksa menghadapi pertanyaan yang hampir mustahil dijawab. Dan mungkin itulah hal paling menakutkan dari semuanya. Bukan karena kita hidup di dunia yang palsu, melainkan karena kita mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dunia ini benar-benar nyata.